Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri.
tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudaraku dimanapun berada. Saat ini biarlah sukacita yang luar biasa yang baru dari
rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan tiada berkesudahan, Ada berkesudahan, kasih kasih setiamu setiamu Tuhan. Tuhan, Oh, lalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. angkat jempolmu katakan. Yesus baik, Yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Yesus baik, Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, sorak kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik karena kita itu lebih dari pemenang dan lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, apapun masalah kita, kita adalah lebih dari pemenang karena Tuhan telah memberikan kuasa. Amin. Yesus, dengan sukacita katakan, lebih dari pemenang dalam
Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Tuntut kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu melakukan apa yang Engkau perintahkan. Apa yang Engkau perintahkan itu baik bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah sertai kami, pelihara hidup kami melalui jalan-jalan yang asing. Engkau sudah sertai kami, dan kami mau katakan di hadirat-Mu saat ini, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah pencipta-Ku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah pencipta-Ku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya
Allah pertolongan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat dan indah pada waktunya. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berbicaralah bagi kami saat ini. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau dengar firman. Dan untuk itu mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih urapi kami semua. Kami tahu hari ini pun Tuhan mau bicara pada kami, dan Engkau siap memberkati kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami supaya kami bisa dengar suara-Mu. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan urapilah. Dan biar hamba dan juga semua yang bersama-sama beribadah online hari ini semua diberkati. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, welcome to November. Kembali kita bertemu dalam ibadah online, dan ini sudah bulan ke-11. Bulan ke-9 dari pandemi COVID-19 yang dimulai dari bulan Maret kemarin. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tahun ini benar-benar dimensi yang baru ya. Benar-benar kita semua gak menyangka perubahannya sampai sejauh ini. Ada banyak hal-hal baru terjadi, khususnya kebiasaan-kebiasaan untuk meeting dengan Zoom, dengan webinar, kita seminar, lalu kemudian banyak kegiatan-kegiatan lama berubah. Sekarang kita masuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Pandemi membuat banyak perubahan. Nah, sebagian hubungan dengan kegiatan rutin, hobi, leisure, jalan-jalan, tambah jauh dari kemungkinan untuk kita eksekusi, untuk kita lakukan. Ya, betul enggak? Ya, kita nggak melakukan lagi yang biasa kita lakukan. Hobi-hobi sudah mulai ada penyesuaian. Lalu kemudian jalan-jalan, traveling, kita rubah. Perubahan terjadi dari sisi jarak, dari sisi kedekatan dan yang jauh juga. Hubungan dengan orang lain juga gitu ya. Berubah nih gara-gara pandemi 9 bulan ini. Saudara dikasihi Tuhan, hubungan dengan orang lain pun menjadi jauh ya. Bahkan ada yang jadi jarang ketemu. Atau kalaupun sekali-kali kita ketemu online, ya gak berkualitas lah ya. Gak bisa duduk-duduk, gak bisa ngobrol seperti dulu lagi. Hanya online, hanya WA, video call, dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan. Namun dari segitu banyak hal yang gak enak, yang berubah. Ada beberapa hubungan yang justru dalam masa-masa ini punya potensi untuk menjadi dekat. Yang pasti adalah hubungan dengan keluarga. Betul enggak? Ya, karena kita semua tinggal di rumah lebih banyak nih. Ya, hubungan suami dan istri yang tadinya sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan urusan masing-masing, maka dalam 9 bulan ini menjadi makin sering ketemu, makin sering bareng-bareng. Ya, kalaupun pisah sebentar, cuma pisah kamar karena masing-masing harus menghadap bos di WFH masing-masing, di Zoom meeting masing-masing. Tetapi kita serumah dan makin sering ketemu bersama juga orang tua dan anak. Saudara dikasih Tuhan, hubungan itu menjadi dekat. Gara-gara WFH, sekolah online, saudara dikasih Tuhan, kita jadi sering tidak terpisah. Kita jadi sering ketemu. Kita jadi tiap hari ada bersama-sama. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang 9 bulan ini. Wow, saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya jadi makin sering ketemu. Bagi beberapa orang yang gagal menyikapinya, malah jadi kewalahan. Dan akhirnya malah jadi berantem. Ya, yang paling parah akhirnya menjadi hubungan tidak baik, KDRT dan sebagainya. Tapi saya berdoa kita gak begitu ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Makin erat. Karena kalau kita makin dekat sebenarnya itu makin baik, Saudara dikasih Tuhan ya. Nah, kalau disikapi dengan baik, hubungan itu akan makin erat. Hubungan itu makin menjadi baik. There's a saying, closeness bring quality of relationship. Closeness bring quality of relationship. Makin saling memahami,
makin sering ketemu akan makin saling memahami. Makin sering ketemu akan makin saling percaya. Makin sering bersama-sama akan makin saling support. Saudara kasih Tuhan, there is a good bonding. Ada ikatan yang bagus, ada ikatan yang indah. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga bisa dibuat lebih bagus? Hubungan kita dengan Tuhan juga bisa dibuat lebih indah. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes menjelaskan bahwa kualitas hubungan yang seharusnya ada di antara kita dan Tuhan itu harusnya indah, harusnya bagus, ya. Jadi ada satu standar yang sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Antara orang Kristen dan Tuhan ada hubungan. There is a relationship. Yang pertama bapak sama anak, Tuhan sama umat, atau umat sama raja. Dan juga yang paling indah, kekasih. Hubungan kekasih, saudara yang dikasihi Tuhan. So, just like any relation, seperti hubungan-hubungan yang lain, hubungan dengan Tuhan harusnya juga berkualitas. Nah, kita mau baca firman Tuhan, ayatnya ada di Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8. Ya, siapkan Alkitabnya, Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 8 ayat ini dari pasal Yohanes 15 mau mengatakan kepada kita tentang sebuah standar hubungan yang Tuhan tetapkan. Tinggal dalam aku dalam kamu. Tinggal dalam aku, firmanku dalam kamu. Tuhan ada dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Erat, ya, erat. Ya. Berulang-ulang ada satu kata yang diulang-ulang di sana. Tinggal, kata tinggal diulang-ulang, diucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal. Kata tinggal ini dalam bahasa Yunaninya itu meno. Ya. Meno, diucapkan sampai 7 kali. Dari ayat 1 sampai dengan 8, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu meno? Meno itu saudara dikasih Tuhan, kalau soal tempat itu berarti gini, tetap bersama-sama, tidak terpisah, berpegang terus-terusan. Mirip ya, sama gara-gara pandemi, suami istri, orang tua, anak-anak sekarang jadi bareng-bareng terus gitu ya. Itu namanya meno, tinggal bersama-sama. Lalu kemudian kalau soal waktu, maka meno itu artinya gini, terus-menerus menjadi gitu ya. Kalau soal kondisi atau situasi, meno itu artinya gini, tetap jadi satu, tidak menjadi yang lain, terus menantikan. Wow, saudara kasih Tuhan, hubungan dengan Tuhan, meno, tinggal di dalam, tetap bersama, tidak terpisah, terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Saudara kasih Tuhan, untuk punya hubungan dengan Tuhan yang baik, harus terus menerus. Tidak bisa kita membanggakan gara-gara pernah dengar suara Tuhan sekali, pernah dapat penglihatan sekali, lalu kita bilang kita udah deket sama Tuhan. Tidak bisa, mesti terus menerus ya, terus menerus, tidak terpisah, menjadi satu dan terus menantikan.
mirip dengan keluarga yang sekarang jadi gak bisa jauhan, ya, terus menerus bersama-sama, terus menerus tinggal dalam sebuah tempat, tidak terpisahkan. Ini gambaran yang Tuhan lagi pengen jelasin ke kita semua, bahwa Anda dan Tuhan, saya dan Tuhan harusnya punya hubungan yang sedekat itu. Haleluya. Terus baca Alkitab tiap hari, terus pegang janjinya dalam tiap masalah, tiap waktu. Terus berdoa, cari wajahnya. Kalau kita mengalami pergumulan, gak ngerti dengan banyak tantangan yang kita hadapi, saudara dikasihi Tuhan, berseru-seru sama Tuhan. Terus gabung dengan menara doa, gabung dengan rumah doa. Ya, jangan bosan, tapi terus cari kehendaknya. Saudara dikasihi Tuhan, tidak menjauh, tidak terpisah, tidak menjauhi komunitas. Tapi Anda dan saya harus dorong diri kita untuk mendekat, ya, bersama dengan kumpulan orang percaya, supaya kita bisa saling menguatkan di KUL, di COT. Saudara dikasihi Tuhan, terus beribadah walaupun online. Kita bisa bareng-bareng dalam hati, dalam roh, dalam sukacita. Saudara dikasihi Tuhan, terus menantikan Tuhan untuk sambil melakukan amanat agung. Dalam 8 ayat tadi, ada 2 kalimat kunci di perikop ini. Saya bacain yang pertama. Kalimat kunci yang pertama dibilang begini, di luar aku, atau kalau engkau tidak tinggal dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Bahkan ketika masa pandemi, bahkan ketika masa-masa new normal ini, keadaan yang kayaknya aneh, tapi kita mau tetap sukses. Tuhan bilang begini, di luar aku, mau pandemi, mau gak pandemi, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Ini kata kuncinya. Jadi pastikan, justru lagi masa-masa begini, jangan ada di luar Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kehendaknya, dalam keselamatannya, dalam hadiratnya, di dalam Dia. Kalimat yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa kita harus tinggal sama Tuhan? Kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Kalau suami istri, orang tua, anak dekat, ya yang akan mereka nikmati adalah hubungan bersama saja. Tetapi kalau kita semua dekat dengan Tuhan, maka ada hal lain yang akan terjadi, yaitu apa yang kau doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ini bukan janji saya loh, janji Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini bukan Rasul yang ngomong, Yesus Kristus Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan kita baca tiap hari tinggal dalam kita. Hidup di dalam firman. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Ada beberapa hal yang akan kita dapat kalau kita makin erat dengan Tuhan. Yang pertama dan ini yang utama, waktu kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan makin mengerti firman-Nya, kita akan makin mengerti rencananya, kita akan makin mengerti pribadinya. Ngerti 100% gak mungkin, tapi akan makin mengerti, itu mungkin. Ya, waktu kita dekat dengan seseorang, kita pasti akan makin ngerti isi hatinya dia. Waktu kita dekat sama seseorang, kita akan makin ngerti dia itu maunya apa. Ya toh? Sehingga kita makin ngerti pribadinya orang itu. Saudara, waktu kita makin dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, itu judul khotbah hari ini, closeness, erat. Ya, saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggris, meno itu diterjemahkan begini, abide. Abide. Jadi satu, erat, lekat. Ya, makin ngerti.
Kalau kita dekat sama Tuhan, kita makin ngerti firman Tuhan, makin ngerti rencana Tuhan. Yang ketika kita masuki masa pandemi, kita bingung ini apa, ini mau apa. Tiba-tiba kita mulai makin ngerti. Oh, ini soal pembentukan aku. Oh, ini soal aku sedang dibentuk jadi makin indah. Oh, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang di atas rancangan-rancanganku. Kita akan makin mengerti kesetiaannya juga. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, kalau kita makin erat dan dekat dengan Tuhan, kita pasti makin percaya. Kita makin percaya janjinya, kita makin percaya kesetiaannya, kita makin percaya sama kuasanya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda dan saya dekat sama seseorang, kita akan makin ngerti kalau dia lagi ngucapin janji, janjinya itu bisa dipegang atau enggak. Kalau kita udah makin dekat sama seseorang, kita akan makin ngerti orang ini nih bisa diandalin atau enggak, setia atau enggak. Kalau kita makin dekat sama seseorang, kita akan makin ngerti kemampuan orang itu. Ya, nanti kita bisa minta tolong pada pribadi itu, pada orang itu, hal-hal tertentu yang kita tahu dia capable, dia mampu. Saudara kasih Tuhan. Saudara, kalau Anda dan saya makin dekat sama Tuhan juga, engkau akan makin percaya janjinya. Kalau engkau dan saya makin dekat sama Tuhan, engkau akan makin percaya kesetiaannya, kuasanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya banyak jalan sama Tuhan, mengalami. Saya juga percaya saudara punya banyak kesaksian-kesaksian. Dan kalau kita ingat-ingat perjalanan-perjalanan kita bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan itu, bukankah makin membuat kita percaya sama Dia? Yang ketiga, kalau kita makin dekat dan erat dengan Tuhan, maka kita pasti makin kuat. Haleluya. Pasti makin kuat dalam firman. Walaupun menghadapi tantangan, walaupun hadapi proses, walau hadapi masalah, kita pasti makin kuat dalam firman Tuhan. Melakukan apapun. Menghadapi masalah ekonomi, kita tetap kuat. Betul, waktu engkau berdoa, buka mata, katakan amin, lalu kemudian masalah belum tentu langsung selesai, tapi kita punya optimisme. Sama-sama menghadapi masalah. Bedanya orang yang punya iman sama gak punya iman apa ya? Bedanya satu, kalau orang gak punya iman, dia gak ada harapan. Tapi kalau kau punya iman, biarpun hari ini kayaknya blank, gak tahu mau ngapa-ngapain, gak tahu, gak ngerti, di dalam hati ini seperti ada yang mengatakan, tenang nak, ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Makin kuat dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kalau Anda dan saya erat dengan Tuhan, pasti berbuah. Pasti berbuah. Dan kalau berbuah pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan ada buahnya. Engkau berkarya, engkau bertobat, ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa, ada buah kehidupan, ada buah pelayanan. Tapi yang saya paling senang adalah kata buah itu sendiri. Itu artinya engkau fruitful, berhasil berkarya. Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau erat dengan Tuhan, mari erat dengan Tuhan. Amin saudara. Bulan November ini, bulan ke-11, menjelang kita tutup tahun. Ingat Desember nanti mau Natal loh sebentar lagi. Saudara dikasih Tuhan ya. Jadi ini bulan ke-11. Ayo rapat sama Tuhan, merapat ke Tuhan ya. Bangun kembali, periksa kembali hubunganmu dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan buat kita semua. Berapa banyak yang mau melakukannya? Semua mau? Yuk saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hati. Kita mau berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan
bukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa, Engkau pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan keadaan yang ada hari-hari ini, Engkau sedang membuat kami makin erat. Ya, makin erat dengan sesama, dengan orang-orang yang kami kasihi. Tapi firman-Mu hari ini mau berkata, Tuhan lagi bikin kami juga makin erat dengan-Mu. Kami mohon campur tangan-Mu biar kami gak salah respon ya Tuhan. Biarlah setiap kami kembali memperhatikan keeratan hubungan kami dengan Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus, ingatkan kami untuk terus cari wajah-Mu. Ingatkan kami banyak baca Alkitab. Ingatkan kami kalau ada masalah bukan mengomel, bukan menggerutu dan bukan putus asa, tapi bangkit dan cari Tuhan untuk terus merapat padamu dan berharap padamu. Yeremia 33 mengingatkan kami untuk berseru-seru kepada Tuhan. Engkau akan membukakan masa depan. Engkau akan menceritakan kepada kami hal-hal yang belum pernah kami lihat, karena Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Makasih untuk janji-Mu. Yeremia 33 juga di ayat ke-4, 5, dan 6 Engkau berjanji Engkau akan menyembuhkan kalau kami sakit. Engkau akan membela kami dalam banyak perkara. Ini waktunya di mana kami belajar percaya lebih lagi. Seperti Israel yang akan keluar dari Mesir, mereka belajar percaya kepada Tuhan. Kami semua sedang diajak untuk naik ke level berikutnya. Level pemahaman, level kepercayaan, level iman yang lebih tinggi lagi. Ajar kami, bawa kami Tuhan. Seperti janji-Mu di awal 2020 ini, bahwa kami semua sedang dibawa naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan kami percaya ya Tuhan, naik maksudnya adalah naik lebih dekat dengan Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, biar setiap kami bisa makin dekat dengan-Mu. Lihat semuanya Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan. Makasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari siapkan hati. Kita akan melakukan semuanya dengan benar dan periksa hati kita supaya kita semua bisa diberkati. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian, dan biarlah yang mengambil bagian hanya yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mau lebih erat dengan Tuhan, dan lewat perjamuan kudus ini kami akan makin erat dengan Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami kesalahan, kata-kata, pikiran, perbuatan yang kami lakukan, semua yang gak sempurna. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kasih kami kesempatan lagi. Pimpin langkah kami ke depan. Dan Engkau yang bawa kami menerobos semua tantangan dan semua problem yang ada. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan oleh karena itu, biarlah kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan benar ya Tuhan. Ampuni kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan ambil waktu sebentar. Minta ampun kalau diingatkan sama Tuhan tentang dosa-dosa. Juga kalau ada sakit hati, dendam, iri, hati yang luka karena apa yang orang lain lakukan kepada kita. Mari kalau diingatkan Tuhan, mari mulai ambil langkah iman. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Berkati mereka semua. Ora baya syada bataka bayarada bataka baya syada bayarada bataka bayarada baya basa. Irada bataka baya syada bayarada bataka baya syada bayarada bataka baya basyada bayarada barada bataka baya basi. Jesus, Jesus, Jesus.
Orabaya Shadabataka Baya Shadabayaralaba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengaku semua salah dan dosa kami, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita ambil roti kita. Kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Oh Rabaya Shadabaya Ralaba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari angkat syukur buat Tuhan. Orabaya Shadabaya Radabataka Baya Shadabaya. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh ya Radabaya Radabaya Shadabaya Radabaya Shadabaya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Mari bahasa roh sama-sama. Siana bayarana mantaka mayarana mayarana barada barada baralaba. Oranda kamayana niamatas tanda bayarana niamataka mayarana barala barala bayasana bayakama baba 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 baba. Oranda nama yasana bayarana barada barala bayasana barada barada bayasana bayarana barala barala bayasaka bayaba. Orna mayarana bayarana barala 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 bayasana barala 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 barala. Biar yang lemah jadi kuat,
Biar yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami semua makin erat dengan Tuhan. Hari-hari ini kami makin percaya kepadamu, makin kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anakmu, kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkata sepatah kata saja ya Tuhan, maka kami pasti sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pemulihan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati keluarga demi keluarga. Hari-hari ini antara suami istri, orang tua dan anak, biarlah juga makin erat dengan Tuhan, makin erat satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, roh pemecah belah dalam keluarga kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati dengan shalom, dengan damai sejahtera, sehingga turun atas setiap rumah tangga, memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua untuk melangkah lagi di bulan November ini. Engkau yang turun tangan memimpin, dan biar setiap kami kuat terus berjalan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang setia, yang memegang hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Buka hati, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput di awan yang permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya.